진작에 잃어버렸다고. 선재, 나 때문에 죽은 거였어? 2009년? 우리 성숙한 자를 가진 소리가 다시 돌아온 것 같은 이 기분 뭐... 정말 미래에서 왔어? Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Lovely Runner. Tanpa berlama lagi, episode 9, mari kita review. Breaking news, Ryu Seung-jae disayang oleh seorang mantan narapidana yang baru saja dibebaskan. Dengan getir Im Sol mendatangi rumah sakit tempat Seung-jae dioperasi. Dan Im Sol pun lagi-lagi bertekad harus merubah kembali nasib Seung-jae. Segera ia mencari jam tangan itu lewat pelelangan. Bahkan mengobrak-abrik apartemen Seung-jae karena jam tangan ajaib itu masih bisa satu kali lagi untuk kembali ke masa lalu. Namun Im Sol menghadapi kenyataan karena Bae In-hyuk mengatakan jika Seung-jae telah kehilangan jam tangan itu sedari lama. Diketahui jika tersangka memang memiliki dendam karena ia masuk penjara oleh Seung-jae yang menjadi saksi kejahatan di tahun 2009. Dan itu adalah kasus penculikan Im Sol. Dan kini baru Im Sol sadari jika Seung-jae di tahun 2009 telah menolongnya. Dan itu artinya Seung-jae tiada karena dirinya. Im Sol menyalahkan diri sendiri. Ia pun menangis histeris. Im Sol kini lalu mencari jam tangan itu di rumahnya. Ia mengobrak-abrik seisi rumah. Dan dengan polosnya, nenek datang sambil memakai jam tangan itu. Lalu tepat di jam 12 malam, Im Sol benar-benar kembali lagi ke tahun 2009 dengan kedatangannya yang menggemparkan. Im Sol kini berada di patung kuda yang besar di kampusnya dan ia pun terjatuh lalu ditangkap oleh Seung-jae. Namun bukannya berterima kasih, Im Sol langsung kabur begitu saja. Ia tak mau terlibat dengan Seung-jae lagi agar Seung-jae selamat. Im Sol melihat Taesung lagi dan sudah salah paham padanya. Dikira akan memalak seorang murid padahal sedang menolongnya. Kini takdir Taesung berubah. Ia berhasil lulus sekolah dan bahkan mengelola sebuah website toko online yang cukup terkenal. Im Sol sungguh bangga. Namun Taesung seperti biasa memiliki insting yang tajam. Lagi-lagi ia menyadari kehadiran Im Sol dewasa di tahun 2009 ini. Bae In-hyuk memberikan nasihat karena ternyata teman polosnya itu masih belum move on juga setelah ditolak Im Sol. Ia bahkan membuatkan sebuah lagu untuk Im Sol yang berjudul Sonaki. Im Sol lalu memberikan laporan pada polisi jika ia sudah diculik beberapa bulan lalu dan pelakunya adalah tersangka dari penghilangan nyawa di waduk. Im Sol harus bisa menyelamatkan diri sendiri dan tak melibatkan Seung-jae. Seung-jae didatangi ayah, beliau menyarankan lagi Seung-jae untuk melakukan rehabilitasi. Dan di kamarnya, Seung-jae pun lagi-lagi mengenang saat masa indah dulu bersama dengan Im Sol. Dan kini karya wisata untuk menyambut mahasiswa baru pun dilaksanakan. Sepanjang perjalanan, Im Sol mencoba untuk menghindari Seung-jae. Namun setelah sampai penginapan, nyatanya jurusan Im Sol dan Seung-jae berada dalam satu pondok yang sama. Seung-jae pun melihat Im Sol yang melarikan diri darinya. Pokoknya Im Sol harus pergi dari karya wisata ini. Namun saat akan pergi, teman-teman dia justru malah datang dan melakukan sebuah permainan. Im Sol berpura-pura tertidur. Dan sambil sedikit demi sedikit, ia pergi menjangkau pintu. Namun aksinya ketahuan, jadilah ia pun mau tak mau mengikuti permainan itu. Dan naasnya lagi, Im Sol kalah bermain, dan yang kalah harus menari ke jurusan sebelah. Im Sol menari dengan setengah hati, dan saat melihat Seung-jae, Im Sol pun langsung kabur. Im Sol murka pada kakak tingkatnya, dan ia pun kabur. Namun rutinnya malah melewati peringatan babi hutan. Im Sol mulai ketakutan karena kini dia berada di hutan sendirian dan tersesat. Untuk berjaga-jaga, Im Sol mengeluarkan alat setrum dan saat itu ada seseorang menepuk pundaknya. Im Sol pun segera menyetrumnya, namun ternyata itu adalah Seung-jae. Seolah apes dua kali setelah Seung-jae terbangun, Im Sol malah terkena jebakan babi hutan. Seung-jae pun lalu berusaha menolong tubuh Im Sol yang terbalik itu. Setelahnya Seung-jae marah-marah karena Im Sol sampai melakukan itu semua hanya untuk menghindari dirinya. Im Sol dan Seung-jae kembali lagi ke penginapan. Seung-jae dihalangi oleh Im Gyeom. Im Gyeom malah pamer pada Seung-jae tentang kelihayannya yang memikat seorang wanita.
Namun tak lama ia mendapati kenyataan jika dirinya dicampakkan. Imgem pun stres sampai minum-minum sendirian dan berniat mendatangi sang kekasih. Yeonju yang tak sengaja melihat Imgem pun mengikutinya. Yeonju mendapati Imgem yang terkena jebakan. Yeonju langsung senang ketika mendengar Imgem yang mabuk karena sudah dicampakkan. Dan Yeonju pun mengambil kesempatan untuk mengkisa Imgem. Tiba-tiba kakak tingkat berteriak meminta seorang mahasiswi keluar. Ia berniat menyatakan cinta. Namun ia malah kebelat. Jadilah meminta Sunjae yang ada di sana untuk memegangkan pintu WC-nya. Tapi baru Sunjae sadari jika pria itu adalah yang memaksa Imsol untuk menari. Jadilah Sunjae pergi begitu saja. Dan tepat saat pintu terbuka, sang mahasiswi beserta yang lainnya sungguh terkejut dengan pemandangan mereka. Imsol begitu stres. Ia menegak banyak piras hingga mabuk dan mendatangi pondok di hutan. Hampir saja terjatuh, namun tak lama Sunjae datang menolongnya lagi. Bukannya berterima kasih, tapi Imsol malah menangis histeris. Dengan pedih, ia mengatakan agar Sunjae tak mencemaskannya dan berpura-pura untuk tak mengenalnya lagi, agar semua hal itu tak terjadi. Sungguh adegan yang menyayat hati. Sunjae dan Imsol ternyata tak sengaja berkisaan. Tadi pagi saat di dalam perjalanan menuju tempat karya wisata, ternyata kampusnya memiliki sebuah mitos. Jika ada pasangan yang berkisah di karya wisata, maka di masa depan mereka akan bersama dan menikah. Selesai karya wisata, Sunjae ditawari untuk audisi bersama band Eclipse in Hyuk dengan menyanyikan lagu Sonagi. Sedangkan di tempat lain, berbekal informasi dari Imsol, para polisi mulai menyelidiki keberadaan si pria taksi. Namun saat mereka tiba, tempat pria itu sudah terbakar. Pria itu pun lolos lagi. Mendengar hal itu, Imsol pun harus segera pergi dan meninggalkan Sunjae. Karena si pria taksi pasti akan mencari Imsol. Namun ternyata di luar malah ada Sunjae yang sudah menunggunya. Sunjae ingin memastikan karena ternyata semalam Imsol bersenandung lagu Sonagi. Padahal Sunjae jelas-jelas baru memperdengarkan lagu itu hanya pada Baekhyuk saja. Dan ternyata semalam pun Imsol yang mabuk mengatakan jika ia berasal dari masa depan. Imsol terkejut karena Sunjae mengetahui hal itu, dan episode 9 pun berakhir di situ.